Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang profil profesor. Apa jenis jabatannya, statusnya seperti apa, dan bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang profesor itu atau guru besar di sebuah universitas. Dan apa bedanya dengan jabatan dekan, jabatan rektor? Apakah profesor itu gelar atau jabatan? Kita akan bicara tentang itu dalam video kita kali ini. Simak terus. Ya, untuk yang baru datang, perkenalkan saya Bustami Syam, guru besar di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Channel ini berisi manajemen perubahan, yang kedua manajemen penelitian dan pengembangan, dan juga berisi kuliah online pada beberapa mata pelajaran saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasi dan silakan like, komen, dan share. Sahabat sekalian, terutama sahabat kampus, teman-teman dosen, kolega, para mahasiswa sekalian, ya, image profesor zaman dulu ini mungkin beda dengan yang sekarang. Sehingga dulu itu ada beberapa anekdot yang kita dengar. Saya akan ceritakan satu anekdot. Anekdot itu sesuatu yang memang terjadi, tetapi diceritakan secara jenaka. Konon ada seorang profesor yang diminta istrinya pada suatu pagi untuk belanja ke pasar pagi. Ini kalau di Medan tuh ya Betisah begitu ya, pada saat itu sangat ramai. Sekarang pun ramai. Diantar pakai mobil, sampai di sana istrinya pergi belanja, turun tentu, dan profesor kita ini tetap di mobil lalu mulai baca koran. Habis itu dia hidupkan mesin mobil, selesai baca koran, hidupkan mesin mobil langsung pulang. Sampai di rumah dia siap-siap untuk pergi mengajar. Bisa dibayangkan bagaimana istrinya setelah belanja dengan menenteng tas belanja yang berat, melihat tidak ada lagi suaminya di tempat parkir. Nah, untungnya ya di Medan banyak becak mesin, banyak becak dayung. Saya kira solusinya ya, karena belum ada HP waktu itu, ya istrinya akan pulang dengan becak mesin. Tapi yang kita ingin lihat dari cerita ini bahwa image tentang profesor pada zaman itu ya seorang yang sudah lanjut usia, ya sudah udzur dan pelupa, dan apalagi ya mungkin juga yang memang botak, ya seperti itu. Beda dengan sekarang. Sekarang banyak profesor-profesor yang umurnya masih muda. Ya, saya sendiri dilantik atau dikukuhkan menjadi profesor oleh Profesor Khairuddin P. Lubis sebagai rektor pada waktu itu, yaitu pada tahun 2003 pada usia 45 tahun. Tercepat untuk bidang teknik di USU pada saat itu.
Nah, bagaimana perjuangannya untuk menjadi profesor? Saya ingin sedikit ceritakan barangkali dari sisi saya sendiri untuk bisa menjadi motivasi. Tapi sebelumnya kita harus ingat juga bahwa profesor itu bukan gelar. Jadi kalau ada gelar S1, S2, S3, profesor itu bukan S4, tidak ada. Jadi apa? Profesor, guru besar adalah jabatan. Dimana jabatan itu mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala. Setelah dia dapat kum total itu 850 ya minimal, dan telah melalui peer review di tingkat universitasnya ya, dari tingkat fakultasnya yang mengajukan, di tingkat senat ya, dewan guru besar, lalu dikirim ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dikti, dicek semuanya, publikasinya, risetnya, pengabdian kepada masyarakat, kemudian tugas-tugas tambahan atau unsur penunjang yang distribusinya itu untuk pendidikan, karena tridharma ya kewajibannya, pendidikan 35%, penelitian 45%, itu aja udah 80. Jadi tinggal 10 lagi untuk pengabdian pada masyarakat dan unsur penunjang. Unsur penunjang itu ya apa? Seorang calon profesor itu dia memang harus aktif di masyarakat, duduk dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau mungkin ada jabatan-jabatan khusus lainnya di kepanitiaan segala macam. Itu dihitung ya, totalnya paling banyak 10%. Nah, terkadang diajukan itu kembali lagi. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Kadang-kadang ini jurnalnya nggak cocok, ya, tidak bisa dihitung. Atau ada plagiasi atau duplikasi daripada publikasinya. Atau pernah juga di USU zaman dulu itu autoplagiasi. Ada 3 orang yang memang tidak boleh, dia kena hukuman dan tidak boleh untuk mengajukan profesornya itu beberapa lama. Jadi untuk bisa sampai dikukuhkan menjadi seorang profesor memang tidak mudah. Ya, tetapi kenapa dulu minat itu kecil? Kenapa? Menurut saya ini ada 2 hal. Pertama, memang secara akademik itu berat. Yang kedua, penghargaan kepada profesor waktu itu, karena itu jabatan ya, yaitu jabatan fungsional yang paling tinggi, itu masih rendah sekali. Sekarang baru ada tunjangan kehormatan, ya, sertifikasi yang lumayan. Di samping sekarang kemudahan karena 20% dari dana pendidikan itu dari APBN, maka skim penelitian itu yang dikelola oleh lembaga penelitian makin banyak. Nah, ini kesempatan untuk meneliti itu lebih besar. Nah, jadi itu bisa mempercepat, dan karena itu sekarang banyak profesor yang bertambah. Setiap tahun itu banyak yang bertambah. Nah, sekarang dilematis. Saya ingin sharing juga ini. Dulu saya pulang dari Amerika selesai master tahun 90, ya cenderung untuk masuk ke proyek, karena waktu itu MUDP 2, Medan Urban Development Project, dan saya jadi construction manager waktu itu untuk konsultan Encona. Tapi 92
panggilan doktor ke Jepang dan lulus membusuk, berangkat. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir, saya telah memilih profesi dosen. Jabatan paling tingginya adalah profesor, jadi saya harus mengejar itu. Modal profesor, saya yakin makin ke depan, ya contohnya sekarang udah terbukti, itu harus bergelar doktor. Nah, jadi saya sekolah. Pulang tahun 96, alhamdulillah, ya maksud saya ada blessing in disguise. Dari krisis pada waktu itu, yaitu krisis moneter, itu sudah mulai di pertengahan 96, lanjut 97, 98 sampai Pak Presiden almarhum Soeharto meletakkan jabatan. Waktu itu memang proyek tidak ada, jadi saya membuat proposal yang bagus. Waktu itu yang tersedia adalah hibah bersaing. Ya waktu itu harus diperjuangkan secara nasional ya, karena kompetisinya kompetisi nasional, tidak seperti sekarang. Alhamdulillah lulus administrasi 1.200 dan akhirnya dibiayai cuma 87 multi years, dan alhamdulillah alat yang saya buat itu mendapat penghargaan dari Mendiknas waktu itu. Nah, sejak saat itu terus kita membuat penelitian, berbagai skim yang tersedia itu kita sikat habis semua, ya, sampai akhirnya kita juga ada dasar untuk membangun program studi magister teknik mesin, dan saya adalah kaprodi pertama waktu itu, dipercayakan oleh Pak Rektor. Dan itu setelah beberapa lama kegiatan penelitian itu kita lakukan. Tapi pada awal-awalnya kita sepakat berkomitmen dengan almarhum Dr. Khairul Fuad yang juga sama-sama dari Jepang, kita tidak boleh ya, atau jangan berambisi untuk memegang jabatan, apakah itu kaprodi, ketua departemen, apalagi sampai dekanan. Kita harus fokus untuk membangun lab dan pada akhirnya kita harus profesor. Nah itu amanah dari dosen kami, pembimbing kami, Profesor Daimaru di Jepang. Kembali dan bangun bangsamu, itu pesannya. Seorang profesor itu ya berharga karena dia memiliki atau bisa membangun labnya. Nah, jadi sekarang dilemanya adalah, nah sebelum sampai ke sana, tahun 2005 saya dikukuhkan sebagai profesor pada usia 2003, pada usia 45 tahun. Dan saya dekan pada tahun 2005 setelah profesor. Nah, ini sesuai komitmen. Tahun pertama saya tidak harus memilih berjalan seiring meneliti dan membenahi fakultas atau pilih salah satu. Saya melihat saya harus memilih, tahun pertama ini saya harus memilih membangun fakultas dulu, ya, membangun leadership itu memang tidak mudah, ya, membangun silaturahmi, membangun hubungan dengan alumni, kerjasama dengan JK untuk alat dan lain-lain sebagainya. Pada saat itu tapi pada tahun kedua
ya saya kembali lagi aktif di lembaga penelitian. Nah, waktu itu banyak proyek MP3EI ya, dan lain-lain, itu semuanya kita jalani sambil melaksanakan manajemen di fakultas. Nah, sekarang dilema untuk teman-teman, ya menurut saya dilema untuk teman-teman adik-adik saya yang baru S3, baru setahun, yang belum lama lah doktor. Artinya barangkali kalau dilihat apakah dia sudah punya laboratorium, sudah punya basis penelitian atau tidak. Kalau sudah ada, bagus. Dia langsung dihadapkan pada satu kegiatan manajemen administrasi akademik. Ya mau tidak mau dia harus melakukan itu. Nah, itu yang membuat dokter-dokter muda ini terjebak, sehingga profesorshipnya itu biasanya kedodoran. Ya, kedodoran. Apalagi dengan banyaknya program dan kegiatan. Alhamdulillah karena pandemi COVID ini barangkali kunjungan-kunjungan itu bisa dikurangi dan kegiatan banyak yang bisa dilakukan secara online. Jadi saya berpesan juga nih kepada adik-adik saya yang muda-muda ini, yang memang kesempatan yang diberikan oleh Pak Rektor USU yang sekarang dengan merubah atau mempermudah persyaratan menjadi dekan dari lektor kepala menjadi lektor, ini kan memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Tapi di sisi lain akan ada hambatan dari sisi professorship dari dekan yang muda-muda ini. Jadi bagaimanalah bisa membagi waktu nanti agar karena sangat dipentingkan, karena universitas itu kalau di luar negeri itu dibalik. Jadi kalau kita itu rektor, dekan itu orang-orang yang tampil di depan, ya, yang kadang-kadang untuk menjadi rektor, menjadi dekan itu penuh perjuangan gitu ya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu headhunter yang cari siapa yang bisa membawa proyek ke universitas, siapa yang berkomitmen bisa membangun universitas, itu bisa jadi dekan, itu bisa jadi rektor. Nah, jadi di sana dibalik, ujung tombaknya adalah profesor. Saya kira di Jepang juga demikian. Di Jepang jabatan profesor adalah jabatan struktural, bukan fungsional seperti kita. Artinya kalau dia dipromosikan jadi rektor, jadi president of university, Daigakucho, maka dia harus berhenti sementara dari professorship-nya, dari lab-nya. Nah, karena dia harus komitmen dengan jabatan yang ada di rektornya. Sesungguhnya banyak juga yang masyarakat mungkin salah paham, ya, bahwa profesor itu, kepemimpinan di universitas itu ada dua kutub. Kutub pertama adalah jabatan fungsional tertinggi, itu profesor, dan yang kedua ada kutub pimpinan universitas. Ada rektor, wakil rektor, ya, di tingkat fakultas ada dekan. Tapi itu bukan jabatan struktural. Itu adalah jabatan fungsional. Dia sebagai dosen yang mendapat tugas tambahan. Makanya jadi rektor, jadi dekan, jadi wakil rektor, ini tidak sama dengan di birokrasi di luar universitas. Kita adalah pertemanan seumur hidup. Nggak rektor lagi, nanti kembali ke lab, ke departemen. Saya dulunya wakil rektor 4 bidang perencanaan pengembangan sistem informasi. Ya, saya sekarang kembali untuk
ya memperkuat basis laboratorium. Nah, seperti itu. Jadi bukan gelar. Jadi kalau ada orang dicopot gelar profesornya, itu apa yang dicopot itu bukan gelar, tapi itu jabatan. Karena jabatan, kalau dia sudah pensiun mestinya tidak lagi dipanggil profesor, ya, atau menuliskan namanya profesor, mestinya seperti itu. Tapi di masyarakat kita yang bukan profesor pun ya bisa dikatakan profesor, karena penghormatan dan melihat kemampuan ilmunya barangkali. Ya, misalnya Profesor Rocky Gerung, orang manggil profesor gitu ya. Ya silakan aja, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bicara formal akademik, ya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada adik-adik saya dan teman-teman sekalian. Kita butuh banyak profesor karena kita perlu menghasilkan banyak doktor. Karena doktor itulah yang menghasilkan banyak penelitian dan publikasi. Ya, saya kira demikian dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.